terus ketawuran, keteter apa gue nggak ngerti. Upacara diberhentiin. Berhentiin sama sekolah resmi, berhentiin. Suruh tawuran dulu. Ya kawan-kawan B4 lah saat itu. Nah, kita ke Salak tuh waktu itu. Pulang dari sana, sampai ke sini ternyata Teksapala baru mau berdiri tuh. Anggota pertama, itu 48 orang termasuk gua. Awalnya Teksa kita minta bantuan Palasi. Tahun 90 itu, kita melakukan pendidikan. Yang ngasih materi Palasi. Jangan nganggap teman-teman YouTuber yang lain itu saingan. Karena rezeki Tuhan yang atur nih. Kolaborasi. Kolaborasi apapun. Kita saling subscribe aja. Misalnya nih, dia anak budut. Siapapun orang yang kita nggak kenal, dia anak budut, segala macam. Subscribe aja. Orang subscribe juga kita nggak bayar kok. Iya. Kita sedekah, boleh dikatakan sedekah. Ya kita bantu survive gitu kan. Subscribe. Oh, sabrek. Iya begitu. Apa namanya? Oh iya. Gua punya konten Aput 80. Lagi ada acara apa, no? Oh, hari ini kebetulan acara seremonial sederhana ulang tahun Teksa yang ke-31. Teksapala. Ekskulnya Budut, ekskulnya SMKN 1. Sekarang SMKN ya. Kalau dulu STM 1 Budut. Iya. Gitu. Selamat ya, selamat. Oke, terima kasih Bang Bot. Ya, terima kasih, thank you. Teksapala yang ke-31. Halo Budutar, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Budutar. Kali ini ngobrol bersama alumnus STM 1 Jakarta tahun 91 tapi 92. Gua agak veteran nih. Veteran gitu. Jadi kalau misalnya angkatan 91 pasti mereka tahu juga gua. Nah, kebetulan veteran. Jadi masuk jadi di 92 juga dianggap tuh. Jadi nanti masuk cerita itu sedikit ya. Iya, kan? Boleh. Dengan Bang Aput, orang lebih kenalnya Aput. Tapi namanya bukannya Aput ya? Bukan. Nah, nama gua Sarif Hidayat. Tapi tapi familiar dipanggil Aput. Sampai gua lupa kalau lu di jalan manggil gua Sarif, nggak bakal nengok gua. Nah, udah kayak gitu. Udah kayak gitu gua. Nah, itu cerita Aput gimana? Nih, Aput itu gua dari SMP pakai nama Aput. Dari SMP, jadi bukan di Budut. Dari SMP gua pakai nama Aput. SMP pun guru-guru gua manggilnya Aput. Sampai STM sini sama. Semuanya guru-guru gua manggil Aput. Gitu. Ntar masuk situ. Iya. Ya, ngobrol bersama alumnus STM 1 Jakarta tahun 91 dengan Bang Aput yang salah satu sebagai perintis ya. Perintis Teksapala. Yang nanti kita akan bercerita, kita akan ingin tahu cerita tentang sedikitnya sejarah Teksapala. Sebelum itu Om, sebelum masuk ke situ, ini awal asal muasalnya masuk ke Budut itu kayak gimana waktu SMP itu? Apakah emang sengaja atau emang nggak sengaja nih? Kalau dibilang nggak sengaja, sengaja. Tapi bilang sengaja, nggak sengaja juga. Jadi gini, waktu SMP itu kawan-kawan bokap, sebelum ketemu kawan-kawan bokap nih, jadi ada pilihan waktu itu kan, tiga pilihan. Tiga pilihan itu, pilihan pertama gua STM Pembangunan. STM Pembangunan, bagian bangunan. Emang pengen bangunan? Pilihan kedua gua STM 1 bagian bangunan. Pilihan ketiga gua STM 1 juga, tapi bagian yang lain gua lupa tuh apa. Gitu. Jadi rayonnya memang seperti itu. Bebas. Dulu kalau SMP mau milih ke STM tuh rayon bebas. Jadi nggak dibatasin Jakarta Timur, rumah di Klender nih, rumah di Klender. Iya. Jadi pilihannya itu 1, 2, 3. Pertama bangunan bagian STM bangunan bagian bangunan. Yang kedua STM 1 bagian bangunan. Yang ketiga STM 1 lagi tapi gue lupa bagian apa. Masuk ke era 89. 88. 88. Iya. Era 88. Oh, iya. Jadi gaung-gaung
tawuran belum terasa dong. Sudah sih, kalau udah sejarah tuh udah ada tawuran. Cuman taunya generasi bokap gue nih, STM 1 tuh STM bagus. Oh iya. Iya, makanya waktu gua nentuin itu, gua diizinin. Nah, diizinin gua. Jadi gitu. Kawan-kawan bokap juga bilang, "Loh, gua STM 1 bagus tuh." Wah, gua tambah bangga aja padahal gua belum tahu sama sekali. Nah, itu kenapa nggak tembus di pembangunan? Namanya kurang kali ya. Oh, jadi memang pas dicek itu udah masuk ke STM 1. Iya. Dan masuk jurusan bangunan. Iya. Nah, gitu. Hari pertama ada cerita-cerita wah, lucu itu cerita lucu, kocak itu. Jadi gini, gua nggak tahu. Asli gua nggak tahu nih. Ini gua tinggal di Klender. Klender tuh masih primitif lah mungkin ya istilahnya. Tapi lahir di sini dong. Lahir sini, gua Betawi. Betawi, bokap nyokap Betawi. Bokap tahu lapangan Banteng gitu segala macam. Cuma gua sendiri nggak tahu gitu loh. Dapat, oh di mana nih? Akhirnya cari, gua datang nih ke sini. Dapatlah, woi gedung tua, wah berasa kita kayak apa sih pengalaman baru. Wow, gedung tua kayak di kota dah, Klender masih kampung. Datang ke sini, datang, cek nama lah masih ada segala macam, nunggu di lapangan samping tuh. Lapangan samping, udah sebutin nama-nama yang ada namanya kumpul di lapangan samping situ. Wah, ada seleksi lagi ternyata. Gua nggak tahu seleksi apaan tuh tadi nggak diumumin dah. Mungkin ada kawan-kawan yang masih teringat tahun 91 itu. Lulusan 91 berarti gua tahun 88 itu. Iya, 88. Untung gua pakai celana pendek. Untungnya ternyata dari situ karena kita masih dianggap SMP, suruh buka celana. Harus pakai celana pendek. Yang kagak pakai celana pendek pakai sempak, Bos. Pakai sempak di situ, nggak taunya kita suruh olahraga. Suruh olahraga di situ. Telanjang dada kan? Telanjang dada, pakai celana pendek. Untung gua pakai celana pendek. Walaupun kancingnya kagak ada. Jadi melorot-melorot tuh, pakai celana pendek biru. Di situ, wah kita olahraga segala macam. Olahraga suruh lompat-lompat, ditinggalin sama guru. Mungkin ada yang inget ya, kalau barangan gua mesti ditinggalin udah, suruh lompat-lompat aja. Nggak tahu tuh guru. Kira-kira kita lompat-lompat di situ olahraga tengah hari bolong jam 12 siang kalau nggak salah. Ada 1 jam apa hampir 2 jam. Banyak yang tewas tuh, Bos. Banyak yang pingsan dan segala macam. Yang gue denger katanya yang pingsan itu nggak masuk. Iya, karena dianggap fisiknya nggak mampu segala macam. Itu yang gue denger. Tapi gue nggak ngecek tuh kebenarannya. Cuma yang jelas kalau yang tersisi dari tes fisik itu nggak masuk. Nah, gue tuh ya termasuk yang kuat. Walaupun gue kuat-kuatin, Bos. Gue kuat-kuatin, termasuk gue kuat-kuatin. Pulangnya nih gue naik dari sini 9.14 masih, sekarang udah kagak ada kali. Itu 9.14 pasar Minggu Perumnas Klender. Naik di sini. PPD. Naik di sini masih kuat, Bos. Masih kuat. Gua turun di pasar Klender, udah nggak kuat, Bos. Pingsan. Bukan pingsan, nggak kuat jalan. Gua pakai becak ke rumah, walaupun kagak ada duit. Sampai di rumah, gua udah buru-buru masuk kamar, makan, tidur. Sampai besoknya, gua baru bangun akibat tes fisik yang di sini tuh. Itu, wah, kaki nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Dan kirain pas di lapangan itu kayaknya yang dulu kan kalau ditelanjangin itu di razia ada tatoannya nggak gitu kan? Ya mungkin termasuk itu, tapi gua nggak perhatiin itu tuh. Tapi karena ada salah satu temen gue yang tatoan lulus aja tuh. Iya. Cuman yang jelas itu kaki pada melendung. Jam 12 siang di lapangan itu. 1 jam lebih. Kaki pada melendung. Pokoknya besoknya gue nggak bisa jalan aja. Tes di situ. Itu tuh pengalaman pertama. Kenal budut, langsung kena mapras sekolah itu, mapras resmi berarti. Tapi mapras seminggu itu nggak ada. Oh, itu era belum basis kan, nggak ada. Oh, belum ada. Basis itu setelah, kalau setahu gua, mudah-mudahan gua nggak salah. 90. Itu 90. Bukan. Adanya basis itu 92 kalau nggak salah deh. 92. Baru tenar-tenar itu basis itu. Yang serempak, tapi sebelumnya cikalnya kayak ada, maksudnya udah berangkat bareng-bareng ada. Semuanya ada 10, ada 12, ada 806 yang pasar Minggu itu berangkat bareng-bareng ada, tapi belum ada basis. Nah, gitu. Kalau cerita, jadi dari Mapras ya? Mapras kita ya? Iya, Mapras. Nah, itu nggak ada cerita yang sesuatu yang kelihatannya memang udah mulai nih, wah, aurahannya nih, nggak ada. Belum ada. Jadi Mapras dari senior, setahu gue lagi nih, gue takut disalahin namanya.
Dari angkatan atas nggak ada. Nggak ada. Dari Jadi bebas aja pas keluar dari sekolah ini bebas mau. Waktu masih penataran itu tuh, masih penataran itu belum ada. Iya, dari era Om tuh sampai mungkin lulus kali ya. Itu pas keluar dari sekolah itu tuh udah nggak ada plottingan yang harus lu masuk ke basis ini. Oh, nggak ada. Bebas aja. Nah, kalau misalnya konteks yang akhirnya yang pernah ngerasain itu selama 3 tahun lah, ada nggak kejadian tawuran yang lucu, yang pernah istilahnya ngalamin? Nah, yang gua kaget nih, ini yang gua kaget, yang gua ngerasain. Pokoknya gua nggak ngebayang lah akan terjadi kayak gitu. Kita lagi upacara nih, lagi upacara resmi, anak-anak yang biasa tawuran gitu, tawuran nih di Budut, Jalan Budi Utomo tuh. Terus ketawuran, keteter apa gua nggak ngerti, upacara diberhentiin. Berhentiin sama sekolah resmi, berhentiin. Suruh tawuran dulu. Mungkin ini di Gunung Sari. Gunung Sari, suruh tawuran dulu. Nah, itu yang angkatan gua itu STM 1 ya. Mungkin ada yang ngerasain itu. Itu gua ngerasain. Kelas berapa itu? Masih kelas 1. Suruh berhenti dulu. Bantuin kakak-kakaknya lo di sana. Teman-temannya keteter, bilang gitu. Nah, itu buset deh, gua bilang. Ini gue masuk sekolah, mau masuk gangster ya. Gitu loh, itu yang gue langsung, wah gila juga ya, gitu. Jadi secara tidak langsung, ini off the record apa? Kayaknya sekolahnya menyetujui gitu loh. Kalau ya itu kan mau masa off the record atau apa, itu kan era yang era yang gue alamin ya. Yang era 90-an itu memang tanpa sengaja memang kita udah seperti itu. Iya. Ya. Kadang ada legalitas istilahnya, jangan sampai nih teman-teman lu kena. Iya. Bahasanya kan kayak gitu. Nah, tapi kan era sekarang kan nggak akan diikutin gitu. Era dulu kan kenakalan remaja, Om. Iya. Sekarang kan kalau bicara kayak gitu legalitas kriminal. Kriminal sekarang udah. Nggak akan bisa gitu. Kalau kita bicara tentang tawuran, nah kan. Nah, akhirnya selama era selama 3 tahun itu memang istilahnya lebih condong ngebangun Teksa. Setelah awal gua masuk ke sini, gua kan gagal tuh setahun tuh, tahun pertama. Oh iya. Di tahun pertama. Kelas 1. Kelas 1 gua gagal karena gua lebih fokus ke Teksa. Oh, karena karena gua pencintaan merintis tuh. Oh, jadinya kebanyakan absennya yang bolong nih. Kebanyakan naik gunungnya. Oh. Sampai waktu itu Pak Suryadi bilang, "Wah, Aput mah mendingan di gunung dah dia." Jarang masuk tuh gitu. Jadi pelajaran keteteran juga jarang masuk, terus ya lupa diri juga saking asiknya di gunung. Akhirnya kelas 1 tuh ngulang. Oh, jadi bukan karena otaknya gagap ini. Nggak tahu juga ada gua, cuman yang jelas gua kelas 1 ngulang. Lebih banyak gua di gunung. Oh, gitu. Jadi lebih banyak istilahnya bolosnya nih. Iya, absensinya jelek, merah. Iya, absensi otomatis tugas juga nggak ini tuh. Oke, akhirnya masuk ke cerita tentang berdirinya Teksa. Itu kayaknya kalau dilihat nih di kelas 1 itu udah mulai. Iya, SMP itu emang udah suka cinta alam atau emang SMP itu gue udah suka, cuman masih pendaki liar, masih belum punya pengetahuan tentang alam. Ikut-ikut camping gitulah, naik nomplok mobil, sampai ke perkempingan Sukabumi. Pokoknya dulu ya kayak gitulah, liar gitu. Nah, setelah masuk di sini kelas 1, sebelum Teksa gue juga sebetulnya udah ngadain pendakian tuh sama BEM 4 tuh. Kalau teman-teman ada yang kenal tuh, ada Nyinying segala macam, kawan-kawan BEM 4 itu kita ngadain pendakian ke Salak. Kelas 1? Iya, kelas 1? Kelas 1, gitu. Itu siapa ininya? Apa nama pionirnya? Iya, bareng-bareng sih, ada Jambul, Nyinying, terus ya kawan-kawan BEM 4 lah saat itu. Nah, kita ke Salak tuh waktu itu. Pulang dari sana, sampai ke sini ternyata Teksa Pala baru mau berdiri tuh. Teksa Pala baru mau berdiri. Gua bergabung lah ceritanya. Oh, gitu. jadi sebenarnya perintisnya itu di kelas 2-nya, anak-anak kelas 2 atau kelas 3-nya yang bangun awalnya? Kelas 2. Jadi waktu gua kelas 1 bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Cuma mereka, gua belum satu grup nih. Gua baru satu grup sama anak-anak BEM 4 tuh. Kerasannya Ratna. Gitu. Setelah mereka berencana mau ngedirin itu tahun 90, gua gabung. Gitu. Sebenarnya cikal bakal itu siapa sih yang udah yuk kita bikin pencinta alam eksul di SMK? Ini cikal bakalnya di STM 1.
itu pionirnya itu OSIS sebetulnya. Oh, OSIS. OSIS ngadain LDK. Kalau nggak salah nanti tolong dibenerin lagi. Iya. Di Cibubur. Ya, semua OSIS tuh. Jadi ada latihan dasar SAR namanya. Tuh OSIS semuanya diikutin atau sama berapa orang. Cuma yang akhirnya mereka punya tanggung jawab untuk mendirikan pencinta alam itu Iwan Yuliantoro, anak mesin. Eliza Nurul Zaman, anak listrik. Satu lagi Inyoman Teguh, anak B4. Nah, ini mereka nih OSIS semua. Gitu loh. Nah, mereka pulang dari sana tahun 88 kalau salah, 88 atau 89 pulang ikut latihan dasar SAR itu. Pulang ke sini dimandatin untuk bikin pencinta alam. Bukan gua, tapi setelah mereka bertiga, gue bergabung. Ya, setidaknya nih narasumber ini punya cerita lah, gitu kan, yang setidak-tidaknya bukannya mengakui, tapi memang ada cikal bakal sejarah itu sendiri. Iya. Karena ya kalau mau ya ini HUT 31 Teksapala, alumninya cuman kelihatannya yang Ogot kenal cuman Bang Aput, yang lain-lainnya yang termasuk perintis ini nggak hadir ya? Nggak hadir ya, mereka punya kesibukan kali, belum sempat hadir. Ya organisasi kan kepedulian aja, kepedulian sama kesempatan. Kalau dia peduli nggak punya kesempatan hadir ya monggo aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya setelah muncul gitu, nah ini gimana prosesnya sampai akhirnya Teksapala itu diakui di sekolah? Memang udah diakuin sih sebetulnya, karena memang perintah sekolah untuk ngediriin itu, gitu loh. Anggota pertama itu banyak? Anggota pertama itu 48 orang termasuk gua. Itu nggak kesulitan ngurus anak SM ya budut eranya lah gitu kan, yang akhirnya ada eskul gitu kan. Iya itu sih kagak sulit dah gitu loh. Cuman di perintis itu ada Kikil. Kalau anak 806 pasti tahu tuh Bang Joko Kikil, Bang yang Pomal ya. Iya itu salah satu perintis. Salah satu perintis Teksapala juga. Kikil di situ. 48 orang itu termasuk Kikil di situ. Gua, Kikil, termasuk Iwan Yuliantoro yang kemarin LDK itu, Hilman, si Nyoman, banyak lah teman-teman yang ini. Iya, gitu. Cuman yang selalu punya kesempatan, bukan selalu sih, yang sering punya kesempatan hadir di sini ya, mungkin gua kali ya. Karena dekat ya. Bukan karena dekat juga, karena nggak sibuk. Nah, tadi kan sebelum kita ngobrol di sini kan banyak cerita yang tentang Teksa lah. Salah satunya istilahnya di sini dididik juga dengan kalau dibilang saudara sekandung nih sebelah nih Palasi. Iya. Awalnya Teksa kita minta bantuan Palasi. Tahun 90 itu kita melakukan pendidikan yang ngasih materi Palasi, karena kan kita belum punya pengalaman. Kita mesti kemana nih cari formula yang baku gitu kan. Ya banyak sih teman-teman gitu, cuman kan pada jauh-jauh ada SMA 54 gue juga punya teman di 54. Kan kalau kita minta tolong sama mereka kesini kan kejauhan. Terus ada si Toro juga punya kawan di SMA 70. Mereka datang ke sini juga kejauhan. Akhirnya yang terdekat ya Palasi, dan kebetulan SMA 1 juga bersedia untuk bantu kita gitu. Nah itu loh, ya, orang-orang yang berjasa itu kayak Ajun, angkatan 12 kalau nggak salah itu. Ajun, Ayam, Indro, Erin, Lutfi, siapa lagi gitu ya, pokoknya ada banyak juga sih angkatan itu. Tapi era pada saat itu kan kita udah sempat ada kelas dengan sebelah. Belum. Oh, belum. Waktu itu setelah gua akrab-akrab itu baru ada kejadian ribut yang lempar-lemparan di belakang itu. Itu setelah anak Palasi nolong kita, nolong Teksapala itu 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun apa 2 tahun gua lupa. Baru ada keributan itu gitu. Nah, itu setelah itu gimana nih? Kita sih masih tetap akrab. Jadi nggak ada akhirnya lu gara-gara lu atau kayak gimana. Udah dah kita Palasi sama Teksa udah kagak saudara nih karena gitu, sekolah kita hancur sama kalian atau gimana? Nggak, alhamdulillah untuk Teksa sama Palasi nggak ada perasaan itu gitu. Oh, jadi memang dewasa. Melihat kondisi ini bukan masalah organisasi antara Palasi dengan Teksa. Kebetulan aja itu ribut ya, masa-masa muda. Tapi kita
tetap bersaudara sama mereka, khususnya untuk Palasi sama Teksa gitu aja. Nah, kerjasama ke depan yang setelah akhirnya Om sampai lulus itu masih terjalin dengan Enggak, kalau komunikasi terjalin. Tapi untuk setelah angkatan gua perintis 48 orang itu, kita untuk mandiri sendiri. Karena kan kita udah dapat pendidikan dari mereka tuh. Pola pendidikan seperti apa, terus ditambah dengan metode-metode sekolah lain mungkin ya, dari teman-teman yang belajar itu dikomben jadi salah satu formula Teksa gitu. Jadi kita ngejalanin sendiri tuh yang 48 orang itu. Jadi Palasi yang cuman bidannya aja lah. Setelah lahir kita mandiri. Nah, sampai lulus tuh masih tetap ngebimbing adik-adik? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi posisinya apa? Penasehat atau posisi? Nggak ada. Nggak ada. Cuman dalam struktural organisasi Teksa Pala nggak ada, senior aja. Senior aja. Ya kebetulan kita menjalin komunikasi sama guru-gurunya juga, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau ada anak-anak baru yang baru masuk nih ya, kan mereka pilih ekskul tuh. Jadi kan masuk ke data guru. Ada salah satu guru yang ya bukan salah satu guru sih, hampir semua akrab sama kita. Cuman yang intens sama gua itu ada Pak Untung, itu selalu telepon gitu. Bang, lu tengok nih, ada banyak nih yang ikut Teksa, tolong dilihatin anak-anak, takut-takut salah jalan apa gimana segala macam. Ya ngawasin aja. Ya paling sifatnya gitu. Nah, satu lagi kalau bicara tentang ini logo siapa yang buat? Logo ini tolong ini layar. Nih, layar nih 31 tahun nih layarnya nih. Alhamdulillah nih. Waduh. Yang ini jadi pertanyaan ini mungkin buat ini ya, buat sosialisasi untuk rekan-rekan yang mungkin ya pelajar atau apa pengen tahu juga, atau misalnya ini maksud tujuannya apa yang di dalam logo ini gitu. Waduh, nih banyak nih ceritanya nih, panjang nih. Cuman yang jelaskan ini tulisan teknik 1 pencinta alam. Nah, kita ada di bawah di wadah ini nih, membatasi ini kita nih. Di luar itu ya orang lain lah kasarnya gitu. Sini ada segitiga. Itu menandakan gunung lah aktivitas kita, tapi juga ada di sini air, lambang air, ada lambang tapak kaki sebagai pertanda kita selalu meninggalkan jejak di setiap tempat yang kita tuju. Nggak bikin grafiti budut gitu. Waduh, itu 1-2 awal-awal masih ada kayak gitu, karena euforia budut itu ternyata lebih besar dari Teksa Pala. Jadi pasti ada itu, tapi pelan-pelan kita sadarin itu gitu. Jadi nah, gitu. Itu yang tengah itu apa? Ini bentuknya apa, bintang? Ini sebetulnya mata angin. Mata angin nih sebetulnya, di sini mata angin menandakan menandakan kita bebas menempuh jalur mana aja nih. Ke-8 mata penjuru angin. Tujuan kita kemana segala macam. Intinya di segitiga ini kita tetap ke atas. Kita selalu ingat kepada Allah gitu. Tujuan itu. Ini kalau air ini ya kehidupan lah. Ini tanda kehidupan, ini persaudaraan nih. Lambang persaudaraan. Lambang persaudaraan. Baru pita. Kita dengan ini Teksa Palanya. Itu aja filosofinya. Ini yang buat idenya Toro kalau nggak salah ini 31 tahun yang lalu, tapi disetujuin sama anak-anak kayak. Jadi memang udah jadi logo resminya Teksa Pala. Ini resminya kayak gini. Ini jadi filosofinya intinya kemana nih? Kita persaudaraan aja filosofinya. Lebih ya yang ikrar anak-anak sih gitu. Kita adalah saudara itu aja. Cuman gue sekarang lagi gue dengungin gini, buktiin dalam langkah real bahwa kita adalah saudara. Dari sisi apa nih? Ya kita peduli sama anggota, kita harus peduli gitu. Kalau sama orang lain kita peduli, masa sama anggota kita nggak peduli. Termasuk istilahnya setelah lulus sendiri. Iya, karena kan di sini nggak ada. Kalau di Teksa ini kemarin setelah diperbarui ADRT masih tetap jadi keanggotaan seumur hidup. Udah 31 tahun udah tuh. Ini udah sampai mana aja nih? Wah, kalau gua sih belum terlalu jauh ya. Karena dulu kalau naik gunung tuh sedih. Kita ngumpulin uang jajan sendiri. Seperak 2 perak setahun baru kita mau ini ya. Alhamdulillah gua kerinjani udah. Event waktu di ekskul di sekolah itu paling jauh itu di mana? Gunung mana? Kalau secara resmi sekolah itu paling resmi ke pendidikan aja, bukan ke gunung ya. Maksudnya ke pendidikan wilayah perkempingan atau segala macam. Nah, kalau yang mau nempuh gunung secara resmi itu mana ya? Secara resmi diketahui sama sekolah itu
Papandayan doang kali. Papandayan, pendidikan itu ya masih ada angkatannya Widya tuh. Oh, jadi lebih condongnya istilahnya lebih karena istilah masih posisi pelajar, jadi targetnya cuman paling jauh itu di daerah Jawa Barat aja. Iya. Nah, setelah alumni baru dah nih. Nanti setelah lulus kan mereka tuh ada pengambilan nomor tuh. Nah, mereka tuh disepakatin sama teman-teman itu harus melakukan, kalau dulu berapa ya? 10.000 meter. Oh, gitu. DPL gitu. Jadi beberapa gunung deh itu. Nah, mereka sendiri tuh yang ngelakuin tuh biar mereka dapat nomor. Oh, gitu. Sendiri. Sendiri. Tanpa bawa organisasi, tapi iya, bukan tanpa bawa organisasi, masih bawa organisasi. Dia untuk menempuh dapat nomor. Itu disepakati itu 10.000 meter. Jadi baik itu dia itu cuman 3 orang jalan, baik itu akhirnya digabung sama komunitas lain, tapi ya labelnya Teksapala untuk legal. Buat ke dia, buat nomor dia. Nanti dia bukti melakukan semacam sidang pertanggungjawaban perjalanan 10.000 meter itu ke senior. Ya ada kayak gitu. Iya, dia ceritain kemana aja, terus apaan aja, ada laporannya. Oh, itu lebih ke alumni nanti yang nyidangnya itu. Ke pengurus, DPH. Oh, pengurus itu alumni atau bukan? Bukan, masih ada. Masih pelajar. Tapi kadang-kadang juga ada, pas lagi ada laporan pertanggungjawaban itu, kadang-kadang ada alumni juga yang datang. Sebagai saksi lah. Iya, saksi atau ikut terlibat, nggak ada masalah sih. Karena kan Teksa itu nggak ada alumninya, anggota seumur hidup gitu. Tapi selama dia udah punya nomor. Iya. Ya kan ini bicara kan nomor kan, ada yang akhirnya nggak lulus walaupun dia ikut Excel, tapi ternyata dia nggak bisa mencapai 10.000 meter. Oh gitu. Iya. Nah itu statusnya kayak gimana, Om? Nggak masalah? Statusnya ya kadang-kadang dia sih minder sendiri jadinya. Mundur secara ini, keluar tanpa ini. Minder sendiri gitu. Nah keanggotaannya itu sendiri selama dari perintis sampai sekarang tuh sebenarnya berapa banyak sih? Sampai alumni-alumni ya? Banyak sih, banyak. Cuman kemarin tuh baru di apa ya? Diputihkan ya, apa diperbarui gitu. Gua kurang begitu ini tuh. Ada sih di BPH itu ada. Ada berapa gitu. Nah, sekarang karena kita mau tertib administrasi kan, tahu sendiri kan STM kalau buat administrasi susah kan. Iya. Nah, setelah lulus itu teman-teman udah mulai pinter. Coba dirapihin. Gua kurang begitu update tuh. Tapi ada. Sekarang kan kita bicara ini ya Om, ya ini bukannya ini, kita cuma sebatas saya pribadi ngobrol aja kan. Iya. Nah, kayak misalnya saya waktu kemarin tuh, tahun kemarin saya sedikitnya iseng ngeliput Palasi dengan eventnya. Iya, gitu 40 kan. tahun nggak salah itu. Nah, di sisi lain saya ya karena saya alumni sini, walaupun saya nggak pernah ikut ekskul, saya ikutnya dulu Royce Om. Nah, itu gregetnya ya saya sedih sih sebagai alumni ya, apalagi yang dalam hal ini ya dianggaplah saya pemerhati dari alumni atau pelajar, terutama di internal STM ya kan, luasnya Budut ya kan. Nah kedepannya kita bicara kedepannya gitu kan, apakah akan seperti yang kayak ya event yang besar gitu, setidaknya semi besar, ada panggung, atusnya ada apa namanya, ada bazar atau apa yang emang benar-benar Teksapala, karena itu kan gaungnya sebatas sekalian reuni para alumninya. Mimpinya sih udah, mimpinya udah. Itu kendalanya kenapa? Kendalanya apa karena birokrasi? Iya, birokrasinya. Gue pernah ngajuin itu. Jadi kita mau ke Jurnas ya, ke Jurnas Teksapala gitu. Yang diadain Teksapala di sini. Pesertanya nasional, gitu kan? Kita ngadain penginapan di sini, terus ada bazarnya, ada musiknya dan segala macam. Ya istilahnya kita kepengen buat apa yang orang lain pernah buat gitu kan. Cuma memang kendalanya gitu di STM itu kan apa ya, lagi-lagi kreativitasnya itu mesti diajarin juga gitu. Itu era kapan Om? Apa era yang udah masuk SMK atau era waktu masih STM? Dari mulai STM sampai SMK itu kita udah pernah punya rencana, kita pernah punya mimpi gitu kan. Tapi kalau saya ngelihat dari sisi alumni juga udah mulai kelihatan settle nih dari sisi materi. Iya, ya itu dia. Saya kayaknya lingkup yang kecil tapi seharusnya bisa membuat sesuatu ya ala kadar, tapi bisa gaungnya terasa gitu. Anggaplah kemarin saya ngelihat ada panggung di sebelah atau kayak gimana gitu kan. Nah, itu apa ya yang akhirnya saya
kok saya gemes bener sampai ujung-ujungnya bahasanya kayak gini, OSIS kita tuh kayaknya kok kita nggak bisa bikin pensi sih, sedangkan sebelah bisa gitu kan, masalahnya di mana gitu. Iya, masalahnya kita pernah buat di Teksa ya, kita pernah buat, cuman memang satu gaungnya, karena kan itu promosi ya. Sebetulnya acara Palasi kemarin juga kalau menurut saya ya belum besar banget. Belum besar banget. Sebetulnya bisa kita lakuin, cuman karena gaungnya mereka bisa menggaungkan itu akhirnya terlihatnya seperti besar. Iya. Cuman kalau untuk besar-besar banget, memang enggak. Tapi memang kita juga belum pernah buat seperti itu. Tapi kalau secara kita lihat event besar, yang kemarin itu juga belum besar kan gitu. Iya, tapi seenggaknya ada. Dan kita belum buat seperti itu. Tapi waktu barengan iket apa ya, yang kita ngadain lomba di sini juga. Oh iya, Cuma memang kita nggak ada panggung musiknya saat itu. Iya. Nah iya, itu tuh yang kadang istilahnya kurang koordinasi yang akhirnya berbenturan, padahal kalau dikolaborasi bagus, ya kan. Nah ini yang saya juga, maaf ya, ini sekalian aja Om, sekalian nih ajangnya ya, ini konten kan termasuk Om adalah perintis dan kita juga sedikitnya membahas tentang Teksa Pala. Ya saya juga pas ngelihat tadi, kan itu wall climbing aja cuman rangka doang, nih papannya kemana? Ya itu kecelakaan itu. Kemarin sempat alumni ngumpulin uang. Alumni itu alumni Teksa atau alumni Teksa, bukan di luar. Iya, ini jelas kan. Kalian mungkin nanti sekarang ya seenggaknya kita ngeliat, bukannya kita mau minta Om. Tapi realnya saya kan sebatas mumpung ada Om Aput, kita ngebahas dan realitanya memang tuh wall climbing cuman gagangnya cuman rangkanya doang. Iya, nah itu masalah papannya kok nggak ada gitu kan. Sedangkan Teksa itu kan ekskul yang tertua di STM dan organisasi termasuk organisasi tertua dari sisi organisasi selain OSIS kan. Kalian OSIS sama Pramuka? Iya, OSIS Pramuka baru lagi Om, ngangkat baru lagi. Sebelumnya kan katanya vakum juga. Oh gitu ya, tapi udah ada ya, cuma vakum. Udah ada, vakum hilang. Dia juga 2016 kan perintis juga gitu. Nah itu ngelihat kan sedih juga Om, gitu kan. Gimana kita mau ngambil orang untuk ikut ekskul, sedangkan wall climbingnya cuman rangka doang. Padahal di situ adalah bagian pelatihan dasar. Tuh. Iya, akhirnya kita keluar. Ya. Iya. Ya enggak, sekarang kita bicara aja gitu kan. Itu kendalanya di mana? Itu kejadiannya apa sih bisa kayak gitu? Jadi kemarin gini, ada sempat alumni Teksa sih. Sebelumnya ntar itu kenapa istilahnya itu hancur, emang keropos, emang udah nggak layak. Udah nggak layak. Papan itu awalnya berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Oh, itu udah hancur yang akhirnya dicopot-copotin. Abis event, terus setelah 2 tahun itu kita sebetulnya masih agak layak walaupun karena kita cita-cita mau event, kita itu turunin tuh semuanya tuh. Ininya papannya. Rencana pengen bikin baru. Terkumpul lah dana. Terus ada ya penanggung jawab lah ya. Penanggung jawab saat itu kebetulan udah almarhum nih. Makanya itu juga sedih juga. Gue mau ceritain, orangnya udah almarhum, tapi bukan kesalahan dia sih. Dia sudah deal sama kontraktor. Udah deal sama kontraktor, sudah diserahin uangnya. Dia meninggal. Sampai sekarang nih kontraktornya nggak jelas. Gitu loh. Iya, akhirnya memang bukan kesalahan dia. Ya mau tanggung jawab, kita menuntutnya kemana? Dan dia nggak punya data, susahnya gitu. Oke, itu anggaplah pemutihan Om. Sekarang kalau dari sisi, kalau misalnya baru, istilahnya hitung-hitungan baru, itu total berapa sih? Kalau perencanaan kemarin itu kita sekitar 40 juta lah ya. Papan doang? Sama semuanya, istilahnya papan sama rehab segala macam, sama biaya pemasangan lah, kecil-kecilan. Dari anak-anak sih biaya pemasangan, tapi tetap dihitung makan tenaganya. Tapi tiang masih layak? Masih layak. Jadi sekitar papan itu kemungkinan sekitar 40 jutaan. Dari sisi yang lain ya terserah lah gitu kan. Gua bukannya promo, bukannya dalam hal ini Teksa memelas, enggak kan. Istilahnya kalau lu sadar, lu tahu, lu lihat sini, lu cari dah. Kan? Pengurusnya ke pengurus gitu kan, mau kayak gimana gitu kan. Soalnya dari sisi Teksa Pala kita nggak wawancarain nih pengurusnya. Ini dia mau ada program apa untuk masalah wall climbingnya gitu. Nah oke Om, kedepannya mimpi
mimpi sesuatu yang kelihatannya untuk Teksa sebagai ini ya, ini perintis dan pembina juga. Yang mimpinya sih sebetulnya teman-teman ya, sempat kita ngobrol-ngobrol kemarin sih, pengennya sih keluar, mendaki gunung di luar gitu. Oh, bareng. Ya bukan Mbak, kalau bareng kemarin kita baru melakukan pendakian walaupun gua nggak ikut. Itu pendakian lintas angkatan, kebetulan ada ketua KPU RI ikut, itu alumni Teksa tuh. Ketua KPU RI yang sekarang tuh alumni Teksa. Tanggal 11 sampai 14 kemarin baru pendakian lintas angkatan ke Lau. Baru kemarin tuh, ada dokumentasinya, ada juga YouTube-nya kok. Iya. Nah. Jadi mimpinya anak-anak itu mau ke gunung luar, katanya sih mau nginjek-nginjek salju katanya, cuma baru mimpi nih. Luar Indonesia. Iya. Itu ngumpulin duit dong. Kan? Iya, gitu, ngumpulin duit, sekalian cari donatur, barangkali aja alumni. Yang dihimbau sih alumni Teksa sebetulnya, tapi kalaupun alumni di luar ada yang mau peduli, ya monggo gitu. Ya, silakan aja. Bisa ini kan ngobrol sama pengurus gitu. Oke. Nah, masih seputar sekolah. Kayaknya lulus dong. Lulus, alhamdulillah lulus, walaupun nggak naik awal-awal. Alhamdulillah lulus. Lulus di 91, 92. Barengan Otoy. Jadi anak 92. Jadi 92. Nah, 92 setelah lulus kuliah. Enggak, nganggur dulu. Nganggur. Terus gua kerja di kelapa sawit 5 tahun di Astra di Riau, di Kabupaten Kampar. Bangunan bukan? Bukan. Makanya gua bilang ini murtad dong. Bukan murtad juga sih. Ternyata bukan gitu ya. Ternyata kalau otak kita standar, lu kerja di apa nih bisa. Walaupun background lu bangunan, kalau itu cuman sebagai lu apa ya? Kalau ibarat orang buta itu tongkatnya itu. Ya, tongkat. Tetap aja murtad jurusan kan. Bicara kan itu bisa murtad jurusan. Itu bukan murtad sebetulnya. Arsitek dong. Bukan murtad satu. Gue inget banget kalau Pak Bukit, kalau almarhum Pak Bukit ada, gue pernah debat. Bukan debat, gue pernah berseloroh. Gue bilang, Pak, kalau boleh saya minta, saya lebih baik kerja di hutan. Itu inget banget gue omongan. Terus? Dapat gue kerja di kelapa sawit di hutan, bos. Iya, buka hutan gue. Tahun berapa tuh? Tahun 93 sampai 92 pas 93 sampai 97 gue pulang. Iya. Dari situ baru gua kuliah, ngumpulin duit. Malum kita bukan orang tajir. Mau kuliah kita nyari duit sendiri. Di mana tadi Kalimantan? Di Ukui, Riau, Kabupaten Kampar. Kelapa sawit, perusahaan Astra. Dapat istri sono? Enggak. Tetap orang Jakarta juga. Tetap orang Jakarta, orang belakang rumah lagi. Jauh. Akam sih dong. Iya. Cari pacar kemana-mana, radio dalam. Anak Mesik tahu dah tuh. Radio dalam, kemana aja cari pacar? Katanya jodohnya orang belakang rumah. Iya. Dan akhirnya setelah 97 balik, gua kuliah. Itu memang keluar dari Astra itu tujuan gua mau kuliah. Gitu, gua keluar dari Astra, gua pikir gua bisa pindah ke kantor pusat sambil kuliah. Nah, gua daftar kuliah, gua ngomong ke kantor pusat, ternyata nggak diizinin. Gitu, akhirnya gua pilih keluar dari Astra, gua pilih kuliah. Ambil? Ya itu sipil, teknik sipil, nggak murtad berarti gua. Ambil teknik sipil, iya. Tapi ingat emang. Nah itu gue justru pelajaran STM itu baru tahu di kuliah. Oh gue dulu belajar ini. Iya MKTK teknik. Oh ini. Semuanya. Ternyata gue di Budut kagak dapet ilmu. Gue dapet temen. Iya. Gue nggak dapet ilmu di Budut. Gue dapet temen. Dapet titel Budut doang. Iya. Itu di mana? Di AI. Oh ya. Nah gue sama Singgi tuh. Singgi duluan. Gue anak malam. Kalau misalnya kemarin Singgi pernah podcast di ini Mbot. Iya. Nah, mungkin Singgi masih inget gua enggak, Gi? Lu kakak kelas, lu 96, gua 97. Di UPI AI. Terus? Ya, Singgi, nah gua ketemu tuh di Singgi duluan, kakak kelas gua. Gua 97. Singgi selesai, gua nggak selesai. Nggak selesai lagi. Sering banget gua narsum. Duitnya nggak selesai. Ini masalahnya apaan? AMDO? Iya, karena duit nggak. Jadi gitu, waktu 97, gua kuliah, gue bikin usaha nih ceritanya, Bot. Maksudnya biar kuliah jalan, usaha jalan nih. 98 krisis parah, Bos. Iya, duit habis semua segala macam. Kuliah ikut demo. Iya. IP sih waktu itu masih 3. Iya, cuman dia tuh udah habis. Minta sama orang tua udah nggak mungkin. Iya. Orang tua juga nggak punya. Masih bertahan sampai semester 5 dah pokoknya gua. Tanggung banget ya. Iya, semester 5
cabut. Jadi sekarang kawan-kawan gue yang sama kayak gue bikin ikatan alumni, bukan ikatan alumni pernah kuliah di HI. Oh ada? Iya, ya gue yang bikin anak-anak kemarin. Jadi ikatan alumni pernah kuliah. Jadi nggak lulus pernah kuliah. Tapi ada yang akhirnya sebidang juga mereka. Ada ya? Banyak yang sebidang juga banyak. Jadi tapi gue selesai di situ lari dari jurusan dah di entertain. Iya. Sekarang jadi sempat IO. Iya di IO segala macam. Nah terakhir sekarang masuk pandemi. Wah itu nyungkep bos. Anggur. Ya nggak masalah sih. Iya. Anggur kan tapi ada penghasil. Buktinya itu lagi coba ternak ikan cupang. Iya itulah ada berusaha survive untuk mengatasi kesusahan gitu kan. Nah kan bicara kita di sini kan saya juga nggak melihat itu sukses itu dikategorikan dia itu seorang bos ya. Sukses itu kan bisa jadi kan dia itu survive-nya itu. Iya. Ceritain lah survive-nya itu Om. Kita nggak usah mandi. Iya survive sih ya. Yang penting kita nggak kelaparan aja ya. Ya rezeki ya Allah yang atur, kita nggak tahu menau tuh. Kayak kemarin kan kayaknya bikin sempet tumbler atau apa. Ya itu tumbler, kebetulan ada temen juga yang produksi, ada peluang tumbler, gua ikut tumbler masarin. Ada ya banyak peluang, ada peluang cupang, gua belajar ternak. Nah sekarang ternak, alhamdulillah ya ada ya seperak dua perak lah dari cupang, walaupun belum belum banyak, tapi ya alhamdulillah di rumah ada lah, tapi masih belum layak jual karena masih usia dini sama belum dapat produk yang bagus. Nah, bicara tentang akhirnya main-main juga YouTube nih. Nah itu dia. Gua ngeliat Mbot lo sebetulnya. Gua ngeliat lo. Gua liat si Mbot bawa kamera gitu kan. Wah ada potensi nih, tapi juga nggak ngoyo banget gitu loh. Gua iseng aja, gua bisa nih kayaknya gitu kan. Iya dong. Gua ngeliat itu banyak, gua liat ternyata anak-anak budut juga banyak juga yang bikin itu, gitu. Makanya sih gue berharap nih, boleh kan ya? Harapan ya. Ini kolaborasi, walaupun nanti gue nggak tahu nih dia ini Om Apud itu pengen ngambil konten gue nggak? Ya, terserah. Iya. Kan? Ya gue sih nanti minta aja kalau bisa paling semenit 2 menit. Iya, gue berharap nih ya. Ini ada kesempatan buat orang kayak gue yang pengen survive gitu kan. Ada sih harapan di budut. Cuman kita nih katanya budut tuh terkenal setia kawan. Katanya nih. Lu semua saudara gua. Nah, maksud gua gini nih. Barangkali aja ada teman-teman budut juga yang mau buat konten segala macam. Kita dukung gitu loh. Dukung. Dan gua sih pesennya sama teman-teman yang sudah eksis ya segala macam. Jangan nganggap teman-teman YouTuber yang lain itu saingan. Karena rezeki Tuhan yang atur nih. Kolaborasi apapun. Kita saling subscribe aja. Misalnya nih, dia anak budut, siapapun orangnya kita nggak kenal, dia anak budut segala macam, subscribe aja, orang subscribe juga kita nggak bayar kok. Iya. Kita sedekah, boleh dikatakan sedekah. Ya kita bantu survive gitu kan. Subscribe. Sabrek. Iya begitu. Apa namanya? Oh iya. Orang nggak tahu. Gua punya konten Apud 80. Sebetulnya Apud 80 tuh gua kamuflase aja. 80 itu sebetulnya BO, Budi Utomo. Apud 80 itu kebetulan gua tinggal di tanah 80, gua sekolah di Budi Utomo, biar semuanya nyangkut, makanya gua bikin 80. 80 klender, itu 80 kayak BO kan, Budi Utomo sebetulnya. Gitu bos, sabrek. Nah, sebenarnya dia harusnya ini joinnya sama ini angkatan kelasan itu bukan ya? Siapa tuh? Itu si Mang. Oh nyanyu. Nah dia tuh orang yang terlalu pintar, survive juga. Sekarang akhirnya dia bisa monetize. Woi, alhamdulillah dah, thank you, wis nyanyu, sukses ya. Channelnya banyak banget, sampai bingung saya. Channelnya banyak apa? Kontennya banyak. Dia bikin ternak channel. Waduh, bagi dong kalau berhasil pakai ternak. Bisa kolaborasi sama ini Bang Nyanyu. Nah ini bicara ini akhirnya kita kan subscribe nih. Kita bicara tentang survive itu kan beda-beda, ya kan? Ada yang memang usaha emang kita yang ya kayak apalah gitu kan. Ya ini bentuk usaha juga kan? Iya. Bentuk usaha untuk ini inspirator gua nih bikin YouTube nih gara-gara ketemu sama dia nih. Walaupun dia adik kelas gua jauh, tapi kalau inspirasi nggak datang dari mana-mana bos. Dari adik kelas, dari anak kecil itu pasti ada gitu. Tergantung kita
nyikapin ya. Sama lah, kita juga kan kita kenal juga kan termasuk istilahnya nggak lama ya, belum Iya, lama. iya. Selepas alumni aja. Iya, udah lulus. Apa karena ada sangkutan histori batin lah. Iya, gitu kan. ada kesamaan ide. Kesamaan ide. Nah, itu yang akhirnya mungkin gitu kan. Jadi konten itu isinya apa sih? Kalau sekarang ini masih gado-gado, tapi lebih banyak sebetulnya ke pendidikan gunung. Nah, itu saya penasaran. Saya sempat ngelihat termasuk istilahnya di sini anak Om juga yang cewek ya. Iya. Tapi gue diomelin tuh, ternyata nggak boleh digabung tuh. Konten anak kecil. Konten anak kecil ya. Iya. Ya itu kan bukan masalah diomelin kan karena ditanya. Ya kan, ini masuk konten anak atau bukan? Iya. Tinggal bilang aja dewasa. Iya. Ya kan? Ya tinggal posisinya mungkin Om juga harus ada pendamping Om. Iya, makanya itu kan gue dampingin anak gue manjat awal-awal itu. Kecuali si anak siapa namanya? Yasmin itu punya konten sendiri channelnya. Dia nggak punya memang baru konten gue. Nah, dan itu kayaknya bagus Om. Kalau memang bener gitu kan seriusin. Iya, tadinya salahnya sih saya kalau bukannya salah. Masukan aja. Itu pengambilannya itu jangan potret, landscape kayak gini, posisi kayak gini. Kenapa kita medianya landscape? Kalau potret kan lebih condong ke Instagram, Story, atau TikTok. Iya. Tapi kalau buat YouTube, kalau emang buat konsen, ambillah yang full, yang emang benar-benar jadi nyaman kita nonton. Iya, gue kemarin mau seriusin sebetulnya konten anak gue yang lagi manjat itu. Cuman kehantem pandemi bos. Kan nggak boleh akhirnya, nggak boleh latihan. Jadi tempat-tempatnya. Jadi berhenti stuck. Ya. Itu anak usia berapa? Sekarang usia mau 8 tahun. SD. Mau 8 tahun. Oh, itu udah bakalan diajak lomba enggak? Belum lah bos. Gua nanti masalah lomba apa enggaknya, dianya sih mau tampil gitu, Dianya emang anaknya agak berani gitu kan. Cuman kalau sekarang ini gue lebih ngenalin olahraga aja. Oke, nanti gue kasih linknya di sini nih, di atas sini, link tentang videonya dan termasuk link channel YouTube Aput 82. 80. 80. BO sebetulnya. BO. 80. Ayo bantu subscribe kalau lu ngerasa istilahnya peduli dengan lu semua saudara gue ya. Iya. Itu semuanya sebetulnya bukan ke gua aja, ke teman-teman budut yang punya konten YouTube, ayolah kita bareng-bareng subscribe. Bantu ya, gitu kan, walaupun isinya mungkin nanti kita bisa lihat lah, gitu kan, tertarik nggak tertarik kan sebenarnya bantu dulu, iya, gitu kan? sedekah, subscribe katanya. Nah, masuk terakhir Om, gitu kan, ini kalau misalnya ini wirausaha yang bisa di ini ada nggak? Belum ada bos. Belum ada. Gue baru rencana. Nah mungkin nanti kalau sudah terlaksana, gue panggil lu lagi deh buat bantu-bantu lagi. Kalau enggak bisa dilihat di channel ya. Iya, dilihat di channel. Promosi usaha. Gue mau bikin sesuatu dari barang-barang bekas gitu. Kebetulan daerah gue daerah mebel, mungkin gue akan ke situ. Oh iya tuh. Cocok tuh sama Om Petruk tuh. Iya. Kolaborasi. Om Petruk mah berat ke seniman dia. Ya itu karena seniman. Iya, seniman top dah budut tuh. Nah, oke Om, terakhir ya. Ya. Cerita tentang seenggaknya ngasih lah inspirasi, terutama ya Bu, boleh ke inspirasi mungkin para pelajar atau yang mau masuk ke budut tentang Promotek Sapala boleh, atau inspirasi atau misalnya ini ke anak Teksa juga boleh, atau ke pelajarnya atau ke alumninya yang bikin kasih semangat lah, ya kan. Kalau semangat buat teman-teman yang belum milih budut, yang pernah dengar sejarah budut, terus pengen sekolah di sini, sekolah aja bos. Kalau masalah pilihan itu tergantung kita. Lo mau jalan ke hitam, monggo. Mau jalan di putih ya monggo. Tapi udah banyak teman-teman dari budut ini yang menduduki jabatan penting juga udah banyak. Jadi jangan lihat negatifnya, positifnya kok banyak bos. Tinggal tergantung, kalau mau minat masuk aja ke budut. Tinggal pilihan lu aja, nurani aja. Budut yang sekarang bukan kayak budut dulu. Iya. Yang seenggaknya lu terlabel budut itu udah sesuatu yang besar. Oh iya. Jaringan kita luas loh. Iya, persaudaraannya itu tadi persaudaraannya memang top deh. Gitu. Cuman butuh bukti tuh.
persaudaraan top. Iya, butuh bukti. Ayo subscribe anak-anak budut. Butuh bukti. Pokoknya di sini gue jualan aja. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya. Waduh. Oke. Terima kasih banget nih, Bot. Kita udah sempat ngobrol. Ya, kita tutup ngobrol bersama alumnus STM. Alumnus nih Om, kita alumnus bukan alumni belum lulus, tapi yang benernya alumnus itu adalah satu orang, kalau alumni ikatan, satu kumpulan. Ngobrol bersama alumnus STM 1 Jakarta tahun 91 dengan Bang Aput. 92. 92. Lulusnya jadi 92. 92 dengan Bang Aput yang memiliki channel Aput BO ya. Aput 80. Aput 80 yang ya setidak-tidaknya dia adalah salah satu perintis ya. Perintis Teksapala. Perintis Teksapala. Yang mudah-mudahan aja gitu kan, dengan apa yang kita sajikan, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Iya, itu udah benar banget itu. Salam Buduters. Salam, assalamualaikum. Oke, Om. Wes.